Anak-anak kita atau adik-adik kita atau saudara-saudara kita tahu benar apa sih arti tentang fighting atau tentang pertarungan. Mereka udah terbiasa mengenyam suatu acara yang berbau tentang pukulan, tendangan, bahkan sampai ke pembunuhan walaupun hanya di kartun. Salam Taekwondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Aulia Salsa Action. Ya teman-teman sekalian, apa sih manfaat Taekwondo? Apa sih gunanya dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengikuti latihan Taekwondo atau bela diri Taekwondo? Baik teman-teman, Taekwondo itu adalah seni bela diri menggunakan tangan dan kaki. Jadi kita semua udah tahu Taekwondo itu teknik penyerangan atau kita menghadapi serangan dan kita mempertahankan diri dari serangan tersebut. Bukan berarti kita harus memukul atau membunuh atau melukai seseorang, tapi adalah hanya teknik cara-cara bagaimana kita mempertahankan diri dari serangan yang ada di luar sana. Teman-teman sekalian, di masa era yang zaman sekarang ini udah sangat canggih, baik dari segi pembangunan, baik dari segi elektronik dan segalanya. Pastinya anak-anak atau adik-adik kita atau saudara-saudara kita tahu benar apa sih arti tentang fighting atau tentang pertarungan. Mereka udah terbiasa mengenyam suatu acara yang berbau tentang pukulan, tendangan, bahkan sampai ke pembunuhan walaupun hanya di kartun. Jadi untuk kita sebagai orang tua atau kakak atau adik, sepantasnya kita mengajarkan bela diri apapun itu, dan yang saya sarankan adalah Taekwondo. Karena buat saya pribadi, saya sudah banyak sekali melakukan latihan atau join di Taekwondo, di bela diri seperti karate, silat, terus ada kungfu, juga ada nunchaku. Tapi yang saya pribadi itu sangat cocok dan sangat aman buat saya adalah Taekwondo. Apa sih manfaat Taekwondo buat aku? Manfaat Taekwondo buat aku, yang pertama akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama buat aku sendiri itu ya, Taekwondo itu sangat-sangat membantu buat saya menjaga kesehatan. Yang pastinya kesehatan baik dari segi fisik dan juga mental. Itu buat saya pribadi. Yang kedua adalah ilmu atau wawasan, atau kita sebagai orang yang ada di luar negeri itu pastinya untuk mewaspadai, kita bisa memproteksi diri. Itu yang kedua. Jadi kita akan belajar mengenai teknik-teknik dasar Taekwondo, bagaimana kita move atau bergerak, bagaimana menangkis, memukul, menendang, bagaimana kita proteksi diri, bagaimana bila ada serangan dari belakang, dari samping, dari depan, dari orang yang tinggi atau dari orang yang super besar badannya. Kita akan belajar tentang itu, dan tentunya itu akan step by step, mulai dari nol dulu. Itu yang ketiganya. Dan yang keempatnya adalah pastinya di dalam Taekwondo itu akan diajarkan tentang kedisiplinan. Di Taekwondo sangat-sangat ketat sekali ya mengenai kedisiplinan, baik kedisiplinan dalam sehari-hari, kedisiplinan dalam kelas atau dalam dojang atau dalam tempat olahraga, bisa disebut dengan klub, dojang atau perguruan ya. Itu karena masing-masing setiap bela diri pasti mempunyai nama masing-masing, dan kalau di Taekwondo itu bernama dengan dojang gitu. Dojang Taekwondo, misal di Hong Kong, di Macau atau di Indonesia. Kemudian kita juga akan belajar tentang bagaimana kita mengatur pernafasan dan tenaga dalam. Bukan berarti kita belajar tentang hal mistis ya, tapi kita diajarkan betul-betul bagaimana mengolah dan membentuk energi dalam tubuh kita, yang pastinya energi positif. Jadi bagaimana kita berlatih
mengolah energi yang udah ada di dalam tubuh kita menjadi sebuah kekuatan untuk mempertahankan diri dari serangan. Untuk yang biasanya sudah benar-benar dia sampai ke tahap black belt atau udah tingkatan atas, dia akan dengan sendirinya membentuk kekuatan itu melalui tendangan atau pukulan, atau bahkan dalam kesehariannya dia sudah terbentuk sendiri kekuatan dalam tubuh dia. Baik dia melakukan pekerjaan, jarang capek, jarang lesu, jarang ngantukan, pokoknya selalu aktif. Itu karena udah terlatih, terbentuk step by step melalui kelas yang dia jalani dari sabuk putih sampai ke taraf sabuk hitam yang level tinggi. Baik, yang selanjutnya manfaat taekwondo buat pribadi diri saya adalah yang pastinya geng, saya terlihat awet muda 5 tahun. Ya seperti ini. Jadi teman-teman mungkin yang sudah kenal aku, ngeliat langsung atau bertatap muka itu akan mengira saya berumuran 25 atau 26 atau 27 ya, di bawah 30. Tapi yang aslinya saya sudah 35, saya menginjak 35. Jadi ya alhamdulillah gitu, tidak dipungkiri kalau taekwondo buat diri saya itu menjadikan saya lebih awet muda 5 tahun. Oke? Kemudian manfaat taekwondo buat diri saya pribadi yang selanjutnya adalah saya semakin aktif. Aktif dalam aktif itu saya selalu belajar. Belajar terus, kan di YouTube banyak tuh channel-channel tentang bela diri YouTube kan, banyak master dari Korea, master dari Hong Kong, master dari negara manapun. Kita bisa searching lah ya, kita bisa belajar step by step. Waktu dulu pas saya masih sabuk putih, saya sudah belajar sabuk kuning. Menginjak sabuk kuning itu kan mau ujian ya, itu aku udah belajar tentang materi-materi di sabuk hijau. Jadi kita harus aktif, harus punyai inisiatif gitu. Bagaimana caranya biar kita hasil dari kompetisi, hasil dari ujian nanti atau examination nanti akan bagus gitu. Karena yang namanya di taekwondo itu pastinya ada belajar, ada ujian. Nah, setelah kita belajar, setelah kita mengenyam pendidikan di dojang, di tempat kita belajar itu pasti akan diuji. Dan dari ujian itu kita akan kelihatan yang mana yang kita fokus, yang mana kita serius, atau kita hanya untuk main-main, bahkan untuk fashion. Itu yang nanti akan kelihatan gitu dari ujiannya nanti. Nah, di dalam taekwondo itu juga ada arahan yang betul bagaimana kita belajar step by stepnya, dasar-dasarnya. Saya sudah menjelaskan di video saya yang tentang taekwondo uniform dan history of taekwondo ya, sejarah taekwondo. Itu di sana saya menjelaskan kalau taekwondo itu ada 3 macam. Jadi ada taekwondo belajar tentang pomse atau teknik-teknik dasar, terus ada kyorugi atau fighting atau pertarungan, terus juga ada kyupa. Kyupa itu semacam kita mempraktikkan atau kita memukul sebuah papan. Biasanya di taekwondo itu menggunakan papan kayu ya, untuk menguji kekuatan kita seberapa besar kekuatan kita untuk memecahkan papan itu, karena kita akan diuji gitu sewaktu kita examination. Kemudian kita juga ada kompetisi atau competition. Biasanya kalau kompetisi itu udah masuk ke taraf yang level tinggi ya. Jadi dia udah mulai sabuk merah nih, udah mau menginjak merah hitam, dan hitam itu udah dibolehkan melakukan kompetisi, baik itu pomse atau sparring atau fighting atau bertarung gitu, pertarungan. Ya biasanya itu kalau latihannya itu emang udah dari sabuk biru udah mulai berlatih. Tapi biasanya benar-benar terjun di dunia competition umum yang kita bergabung dengan seluruh klub jadi satu, kayak klub A dari negara A, klub B dari negara B, misal di Hong Kong dengan klub dari Myanmar, dari Nepal, dari Filipina, itu akan bergabung bersatu untuk melakukan kompetisi atau perlombaan. Dan kalau di Mako mungkin belum ada ya, makanya saya di Mako itu sendirian, belum nemu. Adapun aku nemu itu klubnya itu khusus untuk anak-anak sekolah ya karena emang diajarkan school tentang taekwondo. Jadi di Mako sendiri saya masih mencari-cari siapa sih yang suka dengan bela diri gitu. Bahkan saya pernah mengajar satu murid itu juga sepi gitu, karena bahkan saya gratiskan gitu, nggak bayar, itu sepi, belum ada yang minat, entah belum ada yang minat atau entah mereka tidak ada waktu. Jadi
manfaat taekwondo bagi kehidupan saya pribadi pastinya sangat bermanfaat sekali. Oke, yang selanjutnya manfaat taekwondo buat saya pribadi menjadikan saya lebih kuat dalam menghadapi segala macam hal. Jadi setiap kali saya menghadapi sebuah masalah itu, saya langsung teringat, why I need to be sad, why I need to cry, I'm a taekwondo girl, why I need to cry. Jadi kenapa kayak malu sendiri gitu dalam hati ini, I'm a taekwondo girl, why I need to cry. Ya kan? Jadi di dalam jiwa kita itu udah terpatrik, udah tertanam jiwa yang kuat gitu, yang tegar gitu menghadapi sebuah masalah di dunia ini. Dan seni-seni bela diri taekwondo itu juga adalah seni yang sangat halus, lembut, tapi ada kekuatan di dalamnya. Bukan mistis ya, tapi emang dibentuk ada kekuatan di dalam diri kita, baik dari tangan, kaki, kemudian dari energi dalam kita. Kenapa? Why I'm become a therapist girl? Kenapa saya menjadi seorang terapis pijat? Bahkan orang pada heran, badan sekecil ini, I'm very small and I'm not so high, not so tall, but if you know, my energy is so powerful because I'm taekwondo girl. Semua orang bertanya, kenapa sih kamu badan sekecil ini, sangat kecil gitu ya, kenapa bisa mijit gitu, bahkan mijit orang yang besar. Karena emang saya udah terdidik di taekwondo bagaimana mengaplikasikan energi positif kita, ditambah lagi dengan ilmu-ilmu terapis yang pernah saya pelajari. Jadi sangat-sangat berhubungan antara energi yang kita gunakan setiap hari. Itulah manfaat taekwondo dalam kehidupan saya pribadi sendiri. Dan untuk teman-teman semuanya yang sekarang sudah berkeluarga, sudah menjadi ibu rumah tangga, saya sarankan ajarkan anak kita itu untuk belajar bela diri, apapun itu, baik silat atau karate atau ya biasanya taekwondo ya kalau untuk anak-anak. Karena di dalam taekwondo tuh kita diajarkan tentang body protector. Jadi nanti kita akan dipakaikan dengan body protector yang akan melindungi tubuh kita yang sensitif bila terkena pukulan atau tendangan seperti dada, perut, kemudian daerah kaki yang biasa itu di daerah lutut itu yang bila anak-anak jatuh kan akan terluka, itu akan dipakaikan ke anak-anak kita. Taekwondo itu sangat safe, sangat aman untuk anak-anak. Jadi jangan bosan-bosan, jangan segan-segan. Mulai sarankan kepada anak didik kita itu untuk belajar bela diri, terutama taekwondo. Saya sarankan taekwondo sangat bagus sekali. Boleh di search di YouTube itu tentang taekwondo di Korea. Anak-anak kecil itu udah belajar tentang taekwondo. Bagaimana dia menjadi pribadi yang sangat kuat, sangat aktif, kemudian sangat penurut, kemudian dia anak yang sangat inisiatif gitu. Jadi dia rajin menolong ke teman-temannya, tidak mudah memukul teman. Biasanya kan anak-anak tuh kalau ngariung kalau berkumpul bermain itu kan kalau nakal saling tonjok-tonjok mukul. Tapi kalau dia yang belajar di taekwondo, dia tidak akan pernah memukul sembarangan. Pastinya dia akan mungkin menasihati temennya, nggak boleh pukul ya, ini nggak boleh, ini dilarang gitu. Jadi dia terdidik dari nol itu bagaimana kita bersikap dewasa walaupun masih dalam tahap anak-anak. Bagaimana kita memposisikan itu kalau kita itu terpatri berjiwa taekwondo. Taekwondo itu yang kita itu yang bisa memproteksi diri dan juga menyelamatkan orang lain gitu. Jadi itu beberapa manfaat dari bela diri taekwondo dalam kehidupan saya pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua dan sangat menginspirasi buat teman-teman semua. Jadi taekwondo itu sendiri adalah seni bela diri menggunakan tangan dan kaki untuk memproteksi diri kita dari serangan luar yang ada di luar ini, di dunia ini, agar kita itu safe, aman. Tidak harus melukai, tidak harus terbunuh, dan tidak juga harus membunuh seseorang. Tapi untuk memproteksi diri, membuat diri kita itu pribadi yang tegar, yang kuat, dan juga percaya diri. Baik teman-teman, sekian saja penjelasan tentang taekwondo di hari ini. Sekarang saya berada di posisi high heel kayak di Bara gitu, namanya Bara itu di kayak gunung gitu. Nanti saya akan shoot beberapa tempat itu sangat bagus di sini. Ini 15 menit dari sini adalah tempat kerja saya. Jadi sekarang ini saya menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk share ilmu tentang bela diri taekwondo karena jam 4 nanti saya harus bekerja. Sekarang jam 3
jam 3.50 kalau nggak salah, kurang 10 menit lagi. Bila teman-teman ada pertanyaan tentang taekwondo atau sejarah taekwondo atau bagaimana kita menasihati anak-anak untuk belajar taekwondo, silahkan boleh komen ya teman-teman. Terima kasih udah selalu setia bersama channel saya Aulia Salsa Action, yang tiap hari akan berusaha mengupload hal-hal yang berbau bela diri, berbau tentang skill saya sebagai seorang terapis, dan juga kadang kegiatan-kegiatan saya yang ada di Macau City sini. Macau itu di Cina ya, bukan di Hong Kong. Sekali lagi, Macau di Cina, bukan di Hong Kong. Jadi Macau itu negara kecil yang ada di pertengahan antara Hong Kong, Zhuhai, dan Cina. Jadi Macau itu sendiri ya teman-teman. Oke teman-teman, thank you very much untuk waktunya.